Jika pemilihan presiden diselenggarakan sekarang, hasil survei Carta Politika menunjukkan nama Ganjar Pranowo berada di posisi teratas. Sedangkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto bersaing sengit. Lantas, siapa yang sesungguhnya paling punya kans maju di Pilpres nanti? Dilansir dari Detik News, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan, ada sejumlah variabel yang bisa menentukan dari nama-nama tersebut maju dalam Pilpres. Nama Prabowo Subianto mempunyai paling mudah maju karena merupakan Ketua Umum Partai Gerindra dan memiliki elektabilitas mumpuni. Kalau ditanya, siapa yang paling mudah? Kata Yunarto, Prabowo. Alasannya, Prabowo punya dua faktor tersebut, yakni sebagai Ketua Umum Partai dan juga punya elektabilitas. Nama selanjutnya usai Prabowo menurut Yunarto adalah Anies dan Ganjar. Namun kedua nama itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya adalah Anies dan Ganjar tak punya kekuatan partai, namun memiliki kelebihan elektabilitas tinggi. Sedangkan Ganjar dan Anies memang punya peluang untuk maju sebagai calon presiden. Tapi kelemahan keduanya tidak memiliki otoritas di partai untuk memutuskan. Namun variabel elektabilitas tinggi memungkinkan buat Ganjar dan Anies dilirik oleh partai-partai. Yunarto kemudian menjelaskan posisi Anies lebih menguntungkan daripada Ganjar. Anies yang posisinya non-kader dapat menjalin komunikasi dengan banyak partai menyangkut Pilpres. Di satu sisi tidak mudah untuk maju, tapi di sisi lain keberadaan Anies sebagai non-kader malah bisa menguntungkan. Potensi Anies untuk menjalin komunikasi dengan banyak partai lebih terbuka dibanding Ganjar. Sementara Ganjar yang terikat dengan PDIP sulit untuk melakukan manuver menyangkut Pilpres. Nama Anies dan Ridwan Kamil yang non-kader partai dinilai lebih diuntungkan untuk melakukan manuver menyangkut Pilpres. Menurut Yunarto, Ganjar kondisinya harus sangat hati-hati karena dia kader PDIP. Ganjar harus tunduk pada keputusan partai. Manuver malah dijalankan oleh Anies atau Ridwan Kamil karena keduanya tidak terikat kode etik partai sama sekali. Anies lebih mudah ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, walaupun mengatasnamakan gubernur atau BUMD, tapi sulit dinaifkan. Terlihat seperti bagian dari prakampanye juga. Lebih jauh, kata Yunarto, punya peluang besar dicalonkan partai yang selama ini dinilai berseberangan dengan Jokowi. Semisal PKS dan Partai Demokrat. Namun di Partai Demokrat masih ada nama AHY. Yunarto meyakini Anies lebih punya peluang untuk bisa bergabung atau dicalonkan partai-partai yang selama ini dianggap berseberangan dengan Jokowi. Anies terlihat simbolisasi dari perlawanan terhadap kekuatan politik sekarang. Carta Politika sebelumnya menggelar survei elektabilitas tokoh jika Pilpres diselenggarakan sekarang. Hasil survei Carta Politika, Ganjar Pranowo berada di posisi teratas. Anies Baswedan dan Prabowo Subianto bersaing sengit. Berikut hasilnya. Ganjar Pranowo 20,6%, Anies Baswedan 17,8%, Prabowo Subianto 17,5%, Sandiaga Uno 7,7%, Ridwan Kamil 7,2%, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 4,2%, Tri Risma Harini 3,6%, Erick Thohir 1,8%, Puan Maharani 1,4%, Erlangga Hartarto 1%. Tidak tahu atau tidak jawab 17,2%. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar.
Saya Emma, Karisma 90.